para pendamping dan kepala sekolah di deretan ini setelah siswa sudah mengambil part. Kita beri aplaus semuanya. Oke, selanjutnya kami persilakan. Kita beri aplaus semuanya. Oke. Selanjutnya Riku C, silakan. Kita sambut dengan beri aplaus yang meriah. Oke. Nah, oke Riku D, kami persilakan. Silakan kita beri aplaus Riku D. Sabar terus. Selanjutnya Riku E. Kita beri aplaus. Ya. Dan yang terakhir Regu E. Silakan Regu E di Regu F. Oke. Bapak Ibu kepala sekolah di sini mereka. Oke, sana ya. Karena kemarin itu kan kalian sendiri lihat ya, bagaimana kalian sudah tahu jawaban, tetapi ragu-ragu untuk menjawab. Padahal itu tidak berpengaruh pada nilai di wajib ya. Paham ini anak-anak? Paham? Oke, jadi moto tidak tahu, yakin tidak yakin, jawab saja daripada waktunya habis terbuang. Karena itu ibu memberikan kesempatan untuk Regu A untuk jubirnya mengambil soal. Selamat pagi Ibu Guru, Dewan Juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bermana Kamal Putra dan pendamping di sebelah kanan saya Walpurga Gratias Meraleba dan pendamping sebelah kiri saya Nasyatin Natisha Bacarampu. Boleh kasih yel-yelnya. Kami dari SDK Kanosa. Who are you? I am Kanosa. Our spirit, forgiveness, humility, charity, and faith. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya untuk Regu B. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan kami dari Regu B, SD Persbangunan 1 dengan saya sendiri sebagai jubir Hitania Kelisah Japono dan pendamping di sebelah kanan saya ada Safira Anita Winingsi dan pendamping di sebelah kiri saya ada dan Agnes Mostas Israel A. Berikut ya kami. Oke, beri. Berikut ya kami. Oke gas. 1, 2, 3 siap gas. SD Persbangunan 1 semakin di depan menyala bangku. Oke, Regu C, silakan. Selamat pagi Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dan kepala sekolah semua. Perkenalkan kami dari Regu C dari SDN bertingkat naik konten dengan saya juru bicara di Vera Herndun dan pendamping di sebelah kanan saya Bernama Kare Calvin Adi Baskara dan pendamping di sebelah kiri saya bernama Julio Don Alessandro Bessi. Berikut ya lihat kamu. Sama-sama Alessandro. Mana di mana? Terbaik. Lanjut di Regu D. Selamat pagi Dewan Juri. Selamat pagi. Kami dari Regu D, kami dari SDK Santo Arnoldus Benfui. Saya sendiri sebagai juru bicara, nama saya Juan Aglia Karmeka dan teman saya di sebelah kanan saya Veronica Elva Elisyata Pehen dan teman di sebelah kiri saya Cecilia Anggita Meromorang. Berikut ya kami. SDK Arnoldus. Yes, oke. Beriman, berkarakter, cerdas dan disiplin. SDK Santo Arnoldus, the best, number 1 and champion. Dia sudah memastikan juara. Regu E, berikan.
Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Kami dari Regu D, saya Gwina Tarafinda Zirambel Menda sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya Roger Ewagelion Bengo. Di sebelah kiri saya Karnaliku Iben Skiat Nale. Berikut yel-yel kami. Kami dari SD Impres Nundaun Sabu. Semangat, luar biasa, pasti juara. Pasti. Ini sudah mulai ada clue-clue tersebut. Silakan Regu F. Selamat pagi kawan kami. Selamat pagi. Kami dari Regu F, Sekolah Aplikasi Bangsa. Saya sebagai juru bicara Benedict Leonard Johannes, pendamping di sebelah kanan saya Gabriela Janeta Sitorus, dan di sebelah kiri saya Felicia Angelis Takedo. Dan berikut yel-yel kami. Tepuk semangat. SAKB, SAKB, semangat SAKB, waca. Waca. Baik, berarti ini sudah siap ya. Memang kelihatan tim-tim yang masuk final kali ini nih semua optimis. Baik, saya persilakan untuk juru bicara dari Regu A untuk mengambil soal. Sambil yang lain Regu B, C, D, E, dan F ancang-ancang. Sudah ada kertas cakarnya? Sudah. Oke, perhatikan gambar berikut. Oke, silakan perhatikan gambar di layar. Jika magnet kutub magnet yang sama didekatkan seperti gambar yang ada, maka yang terjadi adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, jika magnet kutub yang sama didekatkan seperti gambar yang ada, maka yang terjadi adalah titik-titik-titik. Silahkan menjawab. Tolak menolak. 100. Soal kedua IPA. Guglielmo Marconi di tahun 1901 menemukan salah satu media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan berita, informasi, dan hiburan yang di dalamnya terdapat sistem frekuensi modulation atau FM sebagai penyempurnaan dari amplitudo modulation atau AM. Media massa tersebut adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, Guglielmo Marconi di tahun 1901 menemukan salah satu media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan berita, informasi, dan hiburan yang di dalamnya terdapat sistem frekuensi modulation atau FM sebagai penyempurnaan dari amplitudo modulation atau AM. Media massa tersebut adalah titik-titik-titik. Silahkan menjawab. Coba jawab saja. Siap-siap Regu B, C, D, E, dan F. Ingat kata kunci. Waktu habis, silahkan. Regu F. Radio. 100 untuk Regu F. Ingat ya anak-anak, di saat juri membacakan pasti ada kata kunci. FM dan AM itu ada di radio ya. Oke, silakan. Wajib untuk Regu A. Simak kalimat berikut ya. Kalimat iklan. Sabun pencuci panci Pak D Jeruk mampu hilangkan lemak dan noda yang membandel dengan sekali usap. Kalimat iklan tersebut menggunakan majas titik-titik. Ibu ulangi. Sabun pencuci panci Pak D Jeruk mampu menghilangkan lemak dan noda yang membandel dengan sekali usap.
kalimat iklan tersebut menggunakan majas titik-titik? Silakan dijawab. Metafora. Masih ada waktu 12 menit lagi. Personifikasi. Silakan. Ya, gede. Hiperbola. 100. Berikut soal yang kedua. Simak, ada ya? Nah, ada di layar ya, sambil ibu baca. Pagi itu lebah Bi sedang asik mengisap madu di taman bunga tempat tinggalnya. Ketika dilihatnya, Pupi si cantik kupu-kupu terbang memasuki taman itu juga. Wah, aku harus segera bersembunyi, kata Bi sambil menyelinap di sela-sela rumput mawar. Bi dan Pupi tak pernah akur meskipun mereka bertempat tinggal di taman yang sama. Setiap hari selalu ada hal yang mereka perdebatkan dan menjadikan pertengkaran karena Pupi sering usil dan Bi hanya pasrah dengan kelakuan Pupi. Perbandingan karakter dari Bi dan Pupi adalah titik-titik. Ibu ulangi. Pagi itu lebah Bi sedang asik menghisap madu di taman bunga tempat tinggalnya. Ketika dilihatnya, Pupi si cantik kupu-kupu terbang memasuki taman itu juga. Wah, aku harus segera bersembunyi, kata Bi sambil menyelinap di sela-sela rumput mawar. Bi dan Pupi tak pernah akur meskipun mereka bertempat tinggal di taman yang sama. Setiap hari selalu ada hal yang mereka perdebatkan dan menjadikan pertengkaran karena Pupi sering usil dan Bi hanya pasrah dengan kelakuan Pupi. Perbandingan karakter dari Bi dan Pupi adalah titik-titik. Silakan dijawab. Pupi sangat usil sedangkan Bi penyabar. Pupi usil dan Bi penyabar. 100. Baik. Oke. Regua, kita sampai ke soal matematika. Regua siap? Oke. Regua, perhatikan gambar pada layar. Jumlah kubus satuan dari bangun ruang di layar adalah titik-titik. Sekali lagi, jumlah kubus satuan dari bangun ruang di layar adalah titik-titik. Silakan dijawab. Masih ada waktu ya, dipergunakan kesempatannya. Silakan. 58, masih ada kesempatan satu kali lagi, masih ada waktu, silakan coba. Untuk regu yang lain jika ingin merebut tunggu sampai bel berbunyi. Silakan regu A. 64 diperebutkan. Regu C, silakan. 80. 100 untuk regu C, 0 untuk regu A. Oke.
Kita lanjut soal matematika kedua untuk regu A. Mohon diperhatikan. Dengarkan soalnya baik-baik. Siswa kelas 5 SD Kasih berencana menghias kelas mereka dengan menempelkan gambar para pahlawan di sekeliling tembok kelas. Mereka akan menempel gambar tersebut dengan jarak antar gambar adalah 3 meter. Jika kelas mereka berukuran panjang 9 meter dan lebar 6 meter, jumlah gambar pahlawan yang harus mereka siapkan adalah titik-titik. Sekali lagi, siswa kelas 5 SD Kasih berencana menghias kelas mereka dengan menempelkan gambar para pahlawan di sekeliling tembok kelas. Mereka akan menempel gambar tersebut dengan jarak antar gambar adalah 3 meter. Jika kelas mereka berukuran panjang 9 meter dan lebar 6 meter, maka jumlah gambar pahlawan yang harus mereka siapkan adalah titik-titik. Silakan dijawab. Lima. Masih ada kesempatan sekali lagi. Tiga. Regu D. 18 gambar. 18 gambar. Masih kurang tepat juga. Negatif 50 untuk regu D. Jawaban yang tepat adalah, oh ya boleh. Mungkin dari regu lain ada yang mau coba menjawab. Ini tidak mempengaruhi nilai ya. 30. 30 masih kurang tepat. 10 jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat harusnya 10 gambar ya. Terima kasih, demikian regu D mendapatkan negatif 50, regu A 0, dan demikian hak babak wajib untuk regu A. Ya baik, terima kasih. Kita lihat ya skornya. Regu A 200, regu B 0, regu C 100, regu D 50, dan regu E 100, regu E 0, regu F 100. Untuk sementara regu A dengan skor 200 ya. Semangat ya, regu B silakan. Regu A mulai hilang semangat. Regu B silakan mengambil soal. Bagian bumi yang membantu gaya gravitasi bumi untuk menarik benda-benda yang dituju anak panah disebut titik-titik-titik. Silahkan menjawab. Tim yang lain boleh saling diskusi. Coba jawab saja. Siap-siap. Silakan regu A. Inti dalam. Iya. Inti dalam. 100 untuk regu A. Inti dalam bumi. Soal nomor 2. Di tahun 1901 ditemukan bentuk teknologi yang mengubah komunikasi manusia, yaitu radio, oleh seorang insinyur listrik Italia dan sekaligus peraih hadiah Nobel. Nama orang tersebut
adalah titik. Sekali lagi, di tahun 1901 ditemukan bentuk teknologi yang mengubah komunikasi manusia, yaitu radio, oleh seorang insinyur listrik Italia dan sekaligus peraih hadiah Nobel. Nama orang tersebut adalah titik. Silahkan menjawab. Silahkan anak-anak saling berkoordinasi. Coba jawab saja. Baik, silakan diperebutkan. Ada yang tahu? Soal ini dia menjawab tadi yang Ibu A. Kalau kalian jeli, tadi Ibu sudah sebutkan, makanya Ibu senyum-senyum. Penonton ada yang tahu? Coba yang berdiri tadi senyum-senyum, saya lihat kajian senyum-senyum. Namanya siapa? Poni. Tadi soal di paket E keluar ya. Tadi kalian tidak jeli, makanya Ibu senyum-senyum, soal ini muncul lagi. Oke, selesai untuk IPA. Bahasa Indonesia untuk regu B. Ya, perhatikan bacaan di depan. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Ide pokok paragraf di atas adalah titik. Orang pensiun tidak perlu Sekali stres. lagi, tunggu. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Ide pokok paragraf di atas adalah, silakan. Orang pensiun tidak perlu stres. Benar sekali. Ini ya, ini juga pesan khusus buat Bapak Ibu guru juga ya. Ya, pertanyaan kedua. Perhatikan bacaan tersebut. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Ide pokok paragraf di atas adalah titik. Sekali lagi, bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Ide pokok paragraf di atas adalah Bencana banjir lumpur. bisa diperbaiki sedikit.
dampak bencana banjir lumpur? Bisa dilemparkan? Timbulnya berbagai macam penyakit karena bencana banjir lumpur. Iya. Berarti bagi ya. Regu B 25, regu D 75. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke. My goodness. Soal matematika untuk regu B. Perhatikan layar. Jumlah kubus satuan dari bangun ruang di layar adalah titik-titik. Sekali lagi, jumlah kubus satuan dari bangun ruang di layar adalah titik-titik. Silakan dijawab. Jawab. 20 pohon. 20 pohon, masih ada kesempatan, silakan dicoba lagi. Waktunya masih ada 35 detik, dipergunakan ya. Bagus, 100 untuk regu B. 40. Demikian soal wajib untuk regu B. Kita berikan semangat untuk regu B. Oke. Ya, jadi begini ya. Memang tadi semua hampir berdiri kotekan itu. Apakah mereka sudah menjawab habis dari siang untuk yang kedua? Oke, kita lihat skor ya. Regu A 300, Regu B 225, Regu C 100, Regu D 225, dan Regu E 100, Regu E 0, dan Regu F 100. Ukur sementara Regu A dengan skor 300. Ya. Oke, penonton tenang sudah sebelum saya suruh keluar. Coba Regu C silakan. Regu C curi disuruh, dia masih mengamati Ibu Marlin. Ibu Marlin kasih soal. Oke, silakan siap-siap ya. Baik, Regu F, C siap. Oke. Transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Silakan menjawab. Energi listrik ke energi gerak. 100 untuk Regu C. Soal nomor 2. 16 tahun setelah penemuan radio oleh Marconi, selanjutnya perkembangan komunikasi dan teknologi meningkat pesat. Pada saat Philo T. Farnsworth menemukan alat telekomunikasi lainnya yang disebut titik-titik-titik. Sekali lagi, 16 tahun setelah penemuan radio oleh Marconi,
Selanjutnya, perkembangan komunikasi dan teknologi meningkat begitu pesat saat Philo de Francfort menemukan alat telekomunikasi lainnya yang disebut titik. Silahkan menjawab. Telepon. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Dicoba saja untuk menjawab. Siap-siap regu A, B, D, E, dan F. Tidak ada yang berani. Penonton? Ya? Salah. Yang betul adalah televisi. Tepuk tangan untuk juri. Tepuk tangan. Luar biasa semangat penontonnya ya. Tapi semangat kurang tepat. Oke, lanjut. Ragu C untuk soal bahasa Indonesia. Perhatikan bacaan di depan. Ini, produksi karbon dioksida makin meningkat karena makin maraknya kegiatan industri dan pemakaian kendaraan bermotor. Makin banyaknya kadar karbon dioksida di atmosfer menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga mengakibatkan tingkat panas bumi. Hubungan sebab akibat dalam teks tersebut adalah titik. Sekali lagi, saat ini produksi karbon dioksida dicoba saja, salah nggak mempengaruhi. Penyebab semakin banyak karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan pemakaian bermotor, dan akibatnya meningkatkan panas bumi. Ya, benar, 100 untuk Ragu A. Ya, banyaknya karbon dioksida itu menyebabkan lapisan ozon menipis dan tingkat panas buminya meningkat ya. Oke, lanjut Regu C. Sekali lagi coba jawab saja, tidak mempengaruhi nilai, tidak dikurangi juga ya kalau salah, kalau betul ditambah. Jadi jangan membuang kesempatan. Kesempatan itu sulit untuk didapat. Oke, lanjut. Perhatikan dan menyimak di depan. 1. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. 2. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. 3. Namun setiap tahun diperkirakan dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. 4. Kalau diperkirakan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. 5. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan ini diperkirakan belum sampai membuat kita sesak napas. Kalimat fakta dari bacaan di atas terdapat pada nomor titik. Sekali lagi, 1. Udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. 2. Kadar tersebut harus tetap terpelihara. 3. Namun setiap tahun diperkirakan dunia industri akan menghabiskan kira-kira 41% oksigen untuk menggerakkan roda perindustriannya. 4. Kalau diperkirakan dalam bilangan nyata, oksigen dihabiskan oleh industri kurang lebih 400 ton setiap menit yang akan diambil dari udara tanpa pengembalian. 5. Meskipun bilangan itu cukup besar, keadaan itu diperkirakan belum sampai membuat kita sesak nafas. Kalimat fakta dari bacaan di atas terdapat pada nomor, silakan menjawab dari sekarang. 2, 3, dan 5. Kurang tepat. Masih ada waktu, bisa diperbaiki.
banyak. Satu, 2, dan 5. Ya, silakan. Kalimat pertama, udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Sangat benar. Tepuk tangan buat Ragude. Baik, soal matematika untuk regu C. Perhatikan layar. Jumlah kubus satuan pada bangun ruang di layar adalah titik-titik. Sekali lagi, jumlah kubus satuan pada bangun ruang di layar adalah titik-titik. Silakan dijawab. 48. 48 masih kurang tepat, silakan diperbaiki. 52. 52 diperebutkan, silakan regu F. 56. 56 100 untuk regu F, 0 untuk regu C. Sedikit lagi. Baik, kita lanjut soal wajib terakhir untuk regu C. Dengarkan baik-baik. Diketahui luas permukaan sebuah keramik berbentuk persegi adalah 2500 cm pangkat 2. Panjang sisi keramik tersebut adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, diketahui luas permukaan sebuah keramik berbentuk persegi adalah 2500 cm persegi. Panjang sisi keramik tersebut adalah titik-titik. Silakan dijawab. 50 cm. 100 untuk regu C. Demikian soal wajib untuk regu C. Ya. Ya, selesai untuk soal wajib regu C. Mari kita cek skor dulu. Regu A 400, regu B 225, regu C 300, regu D 325, regu E 0, dan regu F 200. Masih unggul. Sementara regu A dengan skor 400. Oke, sekarang kita lanjut regu D. Silahkan juru bicara. Oke, regu D siap ya. Soal pertama IPA, silakan perhatikan gambar. Baik, transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Silakan menjawab. Dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. 100 untuk regu D. Soal nomor 2 untuk regu D IPA. Perkembangan teknologi semakin pesat ketika seorang berkebangsaan Skotlandia menciptakan mesin uap untuk pertama kalinya di tahun 1765. Nama penemu mesin uap tersebut adalah titik-titik-titik. ATM. Sekali lagi, perkembangan teknologi semakin pesat ketika seorang berkebangsaan Skotlandia menciptakan mesin uap
untuk pertama kalinya di tahun 1765. Nama penemu mesin uap tersebut adalah titik. Silahkan menjawab. Boleh berdiskusi pendamping kiri kanannya. Setrika. Nama orangnya. Oke, karena sudah 2 kali, silakan Regu F. James Watt. 100 Regu F. James Watt. Regu D, fokus kembali ke bahasa Indonesia. Pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan sebagai sumber pangan, industri, dan obat. Salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah menghasilkan udara segar yang ada di dunia. Ide pokok paragraf di atas adalah pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat. Salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah menghasilkan udara segar yang ada di dunia. Ide pokok paragraf di atas adalah, silakan menjawab dari sekarang. Manfaat pohon bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sangat tepat, 100. Selanjutnya, tetap fokus. Saat ini banyak jenis perusahaan yang memerlukan tenaga teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Inilah yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja developer akhir-akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, banyak generasi milenial yang mengambil peluang tersebut untuk menjadi seorang developer yang profesional. Ide pokok paragraf di atas adalah, saat ini banyak jenis perusahaan yang memerlukan tenaga teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Inilah yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja developer akhir-akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, banyak generasi milenial yang mengambil peluang tersebut untuk menjadi seorang developer yang profesional. Ide pokok paragraf di atas adalah, silakan dijawab dari sekarang. Untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kurang tepat, bisa diperbaiki. Ya, Regu E. Banyak generasi milenial yang mengambil peluang tersebut untuk menjadi seorang developer yang profesional. Benar, 100 untuk Regu E. Memiliki luas 2000 cm persegi. Jika lebar taplak tersebut adalah 40 cm, maka panjang taplak meja tersebut adalah titik-titik. Silakan dijawab. 50. Masih kurang tepat, silakan diperbaiki. cm. 100 untuk Regu D. 50 cm. Baik, demikian soal wajib untuk Regu D. Jadi kita bagus ya, selalu diingatkan bahwa satuan itu penting dalam fisika dan matematika ya. Karena kalau 50 apakah 50 meter kok kilometer, kilogram kok atau derajat ya toh, maka satuan itu penting ya. Ketika satuan melekat sempurnalah jawaban itu, maka kita tidak boleh dinilai ya. Terima kasih ya. Memang orang alor ada kali pakai strategi ya. Oke, kita lihat skor ya.
Rego A 400, Rego B 225, Rego C 300, Rego D 725, Rego E 100 dan Rego F 300. Perjalanan kasih pajak. Semangat cewek, semangat. Pasti bisa. Ayo silakan. Ya. PT Layar penonton juga berjalan untuk hadiahnya makan siang gratis. Baik, Regu E siap? Siap ya. Ingat, pendamping kiri kanan membantu juru bicara. Soal pertama untuk Regu E IPA. Perhatikan gambar yang ada. Perhatikan gambar yang ada. Transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Silahkan menjawab. Energi gerak ke bunyi. Energi gerak ke energi bunyi 100. Soal nomor 2 untuk Regu E. Penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan pada tahun 1879. Nama penemu atau pencetus energi listrik selain Nikola Tesla untuk penerangan tersebut adalah titik-titik-titik. Sekali lagi, penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan pada tahun 1879. Nama penemu atau pencetus energi listrik selain Nikola Tesla untuk penerangan tersebut adalah titik-titik-titik. Silakan menjawab. Boleh yang lain sambil berkonsultasi dengan teman. Oke, silakan Regu F. Thomas Edison. Thomas Alva Edison. 100 untuk Regu F. Oke, Regu E, semangat. Senyum dulu. Iya. Perhatikan bacaan berikut. Seseorang yang terlalu memikirkan masalahnya akan membuatnya semakin sedih. Mereka seharusnya lebih baik fokus untuk menyelesaikan masalah itu daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Kiranya tidak perlu memikirkan maupun membesar-besarkan masalahnya, tetapi tetap semangat atau meminta bantuan kepada orang yang bisa dipercaya. Itulah cara untuk mengatasi kesedihan jika kita sedang mengalaminya. Ide pokok paragraf di atas adalah seseorang yang terlalu memikirkan masalahnya akan membuatnya semakin sedih. Mereka seharusnya lebih baik fokus untuk menyelesaikan masalah itu daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Kiranya tidak perlu memikirkan maupun membesar-besarkan masalahnya, tetapi tetap semangat atau meminta bantuan kepada orang yang bisa dipercaya. Itulah cara untuk mengatasi kesedihan jika kita sedang mengalaminya. Ide pokok paragraf di atas adalah, silakan menjawab dari sekarang. Seseorang yang terlalu memikirkan masalahnya akan membuatnya semakin sedih.
bisa diperbaiki, masih ada waktu. Mereka seharusnya lebih baik fokus untuk menyelesaikan masalah itu daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Oke, saya kasih nilai 100 buat Regu E. Ya, itu cara yang harus disampaikan, cara yang harus dilakukan untuk menghilangkan kesedihan itu ya. Oke, saya kasih 100 buat Regu E. Maaf ya Regu F ya. Sudah ya? Satu lagi. Bapak ini sudah minta mic, jadi saya bingung. Matematika kalau kemarin dia Suloyo, nah hari ini dia Pada suatu hari, Avelin sedang bermain bola kaki bersama dengan Rian di lapangan yang berada di depan rumahnya. Hal itu tidak menghalanginya untuk memainkan permainan laki-laki, meskipun dirinya seorang wanita. Menurutnya, semua permainan sama saja dan tidak dibatasi suatu gender, asalkan permainan itu memang menyenangkan untuk dirinya. Ide pokok paragraf di atas adalah, sekali lagi, pada suatu hari Avelin sedang bermain bola kaki bersama dengan Rian di lapangan yang berada di depan rumahnya. Hal itu tidak menghalanginya untuk memainkan permainan laki-laki, meskipun dirinya seorang wanita. Menurutnya, semua permainan sama saja dan tidak dibatasi suatu gender, asalkan permainan itu memang menyenangkan untuk dirinya. Ide pokok paragraf di atas adalah, semua permainan sama saja dan tidak dibatasi suatu gender, asalkan permainan itu memang menyenangkan untuk dirinya. Sangat sempurna, luar biasa, 100 untuk Regu E. Regu E, kita sampai ke soal matematika. Regu E, perhatikan layar. Jumlah kubus satuan pada bangun ruang di layar adalah titik. Sekali lagi, jumlah kubus satuan pada bangun ruang di layar adalah titik. Silakan dijawab. 72. 100 untuk Regu E. 172 ya. Soal wajib terakhir untuk Regu E. Sebuah taman berbentuk persegi memiliki keliling 60 meter. Berapakah panjang sisi dari taman tersebut? Sekali lagi, sebuah taman berbentuk persegi memiliki keliling 60 meter. Berapakah panjang sisi taman tersebut? Silakan dijawab. Lima 15 cm. Masih kurang tepat, silakan diperbaiki. 15 meter. 100 untuk Regu E. 15 meter. Demikian soal wajib untuk Regu E. Luar biasa dari ini Arnoldo sini. Ketika menyebut 15 dia sudah tepuk tangan, padahal menyebutnya sentimeter. Nanti di meter baru dia ini. Artinya paham betul ya? Terima kasih ya. Memang Regu ini ada tertulis dan terkemuka akan terkemudian. Cuma dia pengen apa juga ya. Oke, kita cek skor dulu. Regu A 400, Regu B 225, Regu C 300, Regu D 725, Regu E 600, Regu F 400. Masih unggul Regu D. Tapi masih ada ya, masih panjang perjalanan. Oke, penonton tenang sebelum saya suruh keluar ya. Atau nanti sebentar tidak dikasih makan ya. Oke, silakan jubir dari Regu F. Ya, semangat. Biar bergerak sedikit. Terakhir paket sebelum mulai. Semangat. Masih sakit ya?
Baik, Regu F siap ya. Jangan ditekan bel karena ini wajib. Perhatikan gambar berikut. Transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik. Sekali lagi, transformasi energi yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik. Silahkan menjawab. Listrik panas. 100. Soal nomor 2. Dalam bidang telekomunikasi di tahun 1844 untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Penemuan terus berlanjut hingga di tahun 1876 ditemukan telepon oleh titik. Sekali lagi, dalam bidang telekomunikasi di tahun 1844 untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Penemuan terus berlanjut hingga di tahun 1876 ditemukan telepon oleh titik. Silahkan menjawab. Alexander Graham Bell. 100. Oke, Regu F, tetap fokus ya, masih jauh. Burung merpati mempunyai bermacam-macam warna yang terdiri atas warna hitam, coklat, putih, dan terkadang campuran dari warna-warna tersebut. Selain itu, merpati juga mempunyai semacam sensor di hidungnya yang dapat dipakai untuk mengenali rumahnya. Hal tersebutlah menyebabkan burung merpati yang telah terbang jauh bisa kembali ke rumahnya tanpa halangan apapun. Umumnya burung merpati memakan biji-bijian seperti jagung, beras, dan masih banyak lagi. Ide pokok paragraf di atas adalah burung merpati mempunyai bermacam-macam warna yang terdiri atas warna hitam, coklat, putih, dan terkadang campuran dari warna-warna tersebut. Selain itu, merpati juga mempunyai semacam sensor di hidungnya yang dapat dipakai untuk mengenali rumahnya. Hal tersebutlah menyebabkan burung merpati yang telah terbang jauh bisa kembali ke rumahnya tanpa halangan apapun. Umumnya burung merpati memakan biji-bijian seperti jagung, beras, dan masih banyak lagi. Ide pokok paragraf di atas adalah, silakan menjawab dari sekarang. Ciri-ciri merpati? Benar sekali. Tepuk tangan buat Regu F. Luar biasa ya, ciri-ciri atau karakteristik ya. Oke. Selanjutnya soal bahasa Indonesia. Kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Ide pokok paragraf di atas adalah kain-kain sisa atau kain perca bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Berbagai cara pembuatan boneka dari kain perca dapat dicari melalui internet. Kamu tidak akan kesulitan untuk membuat barang-barang dari kain perca tersebut. Ide pokok paragraf di atas adalah, silakan menjawab dari sekarang. Penggunaan kain perca. Benar sekali, 100 teman-teman. Lanjut. Oke, soal matematika untuk Regu F. Regu F siap? Oke, kita Regu F perhatikan layar. Jumlah kubus satuan dari bangun ruang di layar adalah titik-titik.
Sekali lagi, jumlah kubus satuan pada bangun ruang di layar adalah titik-titik. Silakan dijawab. 56. 100 untuk Regu F, 56. Kita lanjut soal wajib terakhir untuk Regu F. Diketahui sebuah buku berbentuk persegi panjang. Jika keliling dan panjang buku tersebut berturut-turut adalah 50 cm dan 15 cm, maka lebar buku tersebut atu titik-titik. Sekali lagi, sebuah buku berbentuk persegi panjang berbentuk persegi panjang. Jika keliling dan panjang buku tersebut berturut-turut adalah 50 cm dan 15 cm, maka lebar buku tersebut adalah titik-titik. Silakan dijawab. 10 cm. 100 untuk Regu F. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Tidak ada satupun yang terlewatkan ya. Tapi Regu yang lain jangan berkecil hati, masih 600 poin yang mau diributkan ya. Kita cek skor dulu. Regu A 400, Regu B 225, Regu C 300, Regu D 725, Regu E 600, dan Regu F 1000. Dengan demikian, pada posisi soal wajib untuk semua Regu, skor sementara 1000 yang tertinggi dan urutan kedua 725, tetapi masih ada satu putaran rebutan 6 soal dengan skor total 600. Untuk itu bersiap-siap, kita ice breaking dulu untuk ditegangan lewat, baru kita lanjut ya. Satu lagu ya, semua peserta berdiri semua ya, berdiri semua, satu lagu. Ibu Mira dan Ibu Marli berdiri di depan sini ya, silakan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan angka 3 disebut titik-titik-titik. Silakan bergudi. Gardu industri. Gardu industri 50 saja ya. Yang tepat adalah gardu listrik. Oke, 50 untuk bergudi. Kalau begitu 0. Dipotong nilai. Dipotong aja ada tata tertibnya. Babak rebutan, jika jawaban sempurna 100, salah sama sekali min 50, setengah benar itu 0. Tidak ada hukuman. 0 ya untuk Regu D. Oke, berarti 0. Bukan min 0. Bukan min. Skornya 0 ya. 0. Oke. Setengah benar. Dia hanya sebuah apa listrik dan apa. Baik, soal nomor 2 IPA. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar dari titik-titik. Silakan Regu C. Piramida makanan. 100 untuk Regu C. Oke, soal rebutan untuk bahasa Indonesia. Perhatikan Dena Rumah Arif berikut. Untuk sampai ke apotik sehat dari rumah Arif, naik sepeda ke arah utara melewati jalan Garuda. Sampai di simpang 4, Arif belok ke kanan menuju arah timur melewati jalan Merak. Letak apotik sehat kira-kira 100 meter dari simpang 4 itu, tepat
tepatnya di selatan Jalan Merak. Apotek itu menghadap ke arah titik-titik. Utara. 100. Perhatikan iklan berikut. Kesimpulan dari iklan tersebut adalah titik-titik. Kesimpulan. Manfaat dari membaca buku. 100. Oke. Matematika. Perhatikan layar. Jumlah kubus satuan pada gambar di layar adalah titik-titik. Silakan dijawab. Rekudi 88. 100. Oke, sambutan. Baik. Tenang dulu, ini soal yang menentukan ya. Kalau Arnoldus menjawab benar, selesai. Aplikasi bangsa benar, selesai. Jadi tolong di fokus ya, fokus. Atau bisa Arnoldus bayar dimulai komen duluan kok. Hambat saja. Oke, silakan. Yang terakhir ya. Perhatikan layar. Urutan pecahan dari yang terbesar. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah titik-titik. Silakan dijawab. Kurang. Regudi 425%. urutan ya, jadi negatif 50 untuk Regu D. Iya. Kalau dijawab berarti urutkan, berarti semuanya yang disebutkan ya. Baik. Negatif 50 untuk Regu D. Ya. Negatif 50 untuk Regu D. Min 50 kan? Ya, oke, min 50 ya. Demikian soal ya. urutan untuk Oke. Bapak. Baik, Bapak Ibu kita lihat skor dulu ya. Oke, Regu A. Regu A 400, Regu B 225, Regu C 400, Regu D 975, Regu E 600, Regu F 1000. Iya, sayangnya cuma 25. Kalau tadi bertahan tidak jawab masih menang Arnoldus. Tapi jangan dipertentangkan ya. Nah, untuk penentuan juara 3 itu ditempati angka sama 400. Maka OM 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Maka sesuai tata tertib, jika ada 2 regu yang memiliki nilai yang sama, maka kepada 2 regu itu ditambahkan 1 sok. Dari matematika. Untuk itu regu B, regu D, E dan F matikan, tidak ikut dalam soal ini ya. Dengar baik-baik. Regu A mana? Regu C.
Ini pertanyaan untuk regu A dan C ya. Regu B, D, E, dan F tidak perlu. Untuk mereka mencari juara 4 dan 5. 4-5 ya. Satu soal saja. Siapa jawab salah selesai, jawab benar juga selesai. Sifatnya rebutan. Jawab salah, sekali jawab, jawaban dinilai adalah pertama kali diucapkan. Silakan juri siapkan soalnya dari matematika. Pak Dedi, silakan. Untuk regu A dan regu C, perhatikan layar. Jumlah kubus satuan pada layar tersebut adalah titik-titik. Silakan dijawab. Masih 30 detik lagi. Siap-siap pendamping, kalau soal kita tahu pendamping jawab. Boleh, betul. Pendamping yang jawab. Nanti kalau salah lagi, kita kepala sekolah. Tidak ada yang menjawab, masih main aman. Peserta yang mau coba jawab, coba regu D. 112. 112, tepat sekali, 112. Oke, masih untuk regu A dan regu C ya. Masih untuk regu A dan regu C. Soal cadangan saya nanti habis kita jawab. Oh. Regu A dan regu C, dengarkan soal. Soal ini saya akan bacakan 2 kali. Tapi kalau sudah tahu boleh langsung pencet bel dan tekan saja. Pencet bel dan menjawab. Sebuah area bermain di Lipo Mall berbentuk persegi dengan ukuran salah satu sisinya adalah 6 meter. Area tersebut akan dibatasi dengan pembatas plastik yang memiliki ukuran panjang 2 meter. Jika pemilik area ingin membatasi sekeliling area bermain tersebut, maka jumlah pembatas yang dibutuhkan adalah, silakan regu C, 12. 100 regu C. Hampir beda penyakit di plafon baru turun. Oke, selesai sudah untuk peringkat 3 ya. Peringkat 3. Oke, diskor dulu supaya kita umumkan. Ya. Ada yang kasih mic. Bapak Ibu, mari kita lihat skor dulu. Regu A 400, Regu B 225, Regu C 500, Regu D 975, Regu E 600, Regu F 1000. Dengan demikian juara 1 SD Abdi Kasih Bangsa dengan skor 1000. Juara 2 SD Katolik Santo Arnoldus dengan skor 975. Sayanya selisih 50 225. Juara 3
SD Impres Numbang Sabung dengan skor 500. Juara 4 SD Negeri Bertingkat Naik Hotel dengan skor 500. Itu harapan 1. Harapan 2 SD Katolik Kanosa dengan skor 400. Dan harapan 3 SD Impres Bangkonasi 1 dengan skor 225. Terima kasih untuk semuanya, luar biasa. Ini hanya soal selisih angka, tapi kemampuan saya lihat sama ya. Nah, untuk itu tadi saya sudah bilang semua memperoleh hadiah. Nanti seperti yang Pak Kadi sudah sampaikan, karena kami menunggu dananya dari pusat sudah transfer, kami akan undang semua kepala sekolah juga adik-adik semua dalam momen tanggal 25 April hari ulang tahun Kota Kupang, sekaligus memeriahkan Hardiknas dalam panggung kehormatan pameran edukasi dan festival seni dinas yang akan diselenggarakan di minggu ketiga April. Seluruh peraih juara cerdas cermat MIPA bahasa SD, siswa untuk SD dan siswa untuk SMP, juga guru untuk SD dan guru untuk SMP, serta paduan suara antar pelajar Kota Kupang, penganugerahan hadiah pada momen perayaan HUT Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Tetapi kegiatan-kegiatan ini untuk dua momen hari ulang tahun Kota Kupang dan momen Hari Pendidikan Nasional, sehingga semua kepala sekolah, semua peserta, seluruh lapisan masyarakat akan diundang dalam satu momen yang kita buat selama 1 minggu, pameran edukasi. Seluruh karya prestisius guru kepala sekolah seluruh lapisan atau komponen strategis dari komunitas pendidikan akan pamerkan, sekaligus kita memberikan hadiah untuk anak-anak semua ya, supaya disaksikan oleh semua warga Kota Kupang. Kalian adalah yang terbaik dari 33.000 siswa SD, 6 sekolah dari 159 SD MI di Kota Kupang. Ya. Jangan kecewa, kegagalan hari ini adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, sekali lagi, kegagalan hari ini keberhasilan yang tertunda. Dan kegagalan ini menjadi motivasi untuk kembali. Saya datang, saya lihat, saya menang. Vidi, ya. Oke, terima kasih ya. Kita foto bersama dari Ringwa, kepala sekolah pendamping, mari. Jangan nangis. Oke, selamat ya. Penonton dapat hadiah.
Luar biasa. Baik Bapak Ibu, selesai silahkan ada minum di luar, kemudian lanjut makan di resto sana. Ya, silahkan anak-anak pendamping Bapak Ibu. Selamat siang. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Oke, baik, kasih. Hari ini final lomba MIPA Bahasa SDMI sekota gugur di saat penyisihan. Bayangkan begitu banyak sekolah dan keluarlah 25 besar. 25 besar semifinal, keluarlah 6 besar. 6 besar hari ini di final. Satu diantaranya dari SAKB. Kakak nama siapa? Benedik Leonard Johannes. Oke. Indonesia Angelisa Kedo. Gabriela Janeta. Dan kemudian juara bertahan yang hari ini menduduki posisi kedua dari sekolah SDK Santo Arnoldus. Kakak sendiri nama? Joan Agler Karbeka. Joan Karbeka. Veronica Elva Elsyatapea. Oke, Ade. Sisilia Kita Bermas. Oke, nah ini nih, menariknya hari ini bahwa perbedaan nilai itu tidak terlalu jauh. Artinya anak-anak semua memahami materi MIPA dan bahasa. Sesungguhnya materi itu, muatan itu kamu pahami. Kemudian juga guru-guru turut terlibat luar biasa, pendamping dan semuanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa di sini, semua hebat begitu karena bersaingnya luar biasa. Cuma memang ada beberapa pengalaman yang hanya kecil begitu dari kecepatan, ketepatan. Karena cara cermat itu maka harus cermat, harus tepat, cerdas, cermat, cerdas, pintar begitu, lincah, tapi tepat juga. Nah, mungkin ada yang mau digambarkan dari pengalaman pertama kita bilang dulu, kita mau lihat di apa namanya, Juan dan kawan-kawan karena mereka ini juara bertahan lalu. Juan, sebenarnya apa yang membuat hari ini begitu down begitu? Mungkin karena Kak di saat terakhir ya. Saat terakhir ya. Ya, jadi saat terakhir itu nilai kita sudah lebih tinggi. Tapi karena saya tidak tahu, teman saya menjawab dan mungkin dia tidak mendengarkan soal dengan baik. Akhirnya dia jawabnya salah. Jadi berarti tergantung pada bagaimana kecermatan kita memahami posisi soal begitu. Itu kalau posisi soal menurut kakak, kalau kakak tadi jawab atau memang ada kerinduan untuk menjawab begitu waktu itu? Masih sementara berpikir begitu? Tadinya itu kami sempat tidak ingin menjawab, kami menunggu waktunya habis. Karena memang nilai kami sudah di atas. Tapi karena dalam sistem soal rebutan ini kita dalam sistem semua tim bisa menjawab, semua anggota bisa menjawab. Jadi akhirnya saya punya teman ini menjawab. Dan kalau kamu tidak jawab, posisi mereka menang posisi menang. Nah, nanti kita akan dengar teman-teman. Nah, kalau Adi sendiri gimana? Sebenarnya tadi itu jawaban sudah benar, tinggal ditambahkan urutan selanjutnya. Tapi saya karena tidak dengar soal baik-baik, jadi saya kira yang paling besar. Kiranya paling yang besar begitu. Ceritanya ini bukan dia punya jawabannya, sebenarnya bukan yang itu. Benar. Dia punya jawaban yang paling besar sudah benar, tinggal diurutkan lagi sampai yang paling kecil. Betul. Sebab kalau satu saja tetap salah. Ya, betul, kurangi harus semua karena ada poin 1, 2, 3. Kalau kamu jawab poin 1, 2, 3 sesungguhnya 100 begitu. Ya. Wow. Kalau lu sendiri tidak apa-apa. Sudah tahu lu tidak apa-apa karena memang posisinya sudah menang gitu. Oke, baik. Pengalaman yang luar biasa Juan
mungkin ini kadang-kadang orang berpikir di pertama, kedua dan terusnya, tapi padahal ini di ujung akhir itu sebenarnya mesti kewaspadaan lebih harus dilincah, memahami dengan baik, melihat waktu. Mungkin harus ada yang mencermati waktu, ada yang harus mencermati jawaban. Satu mencermati waktu berarti dua harus mencermati jawaban dan konsekuensi untuk memberikan jawaban. Oke, itu pengalaman pertama. Sekarang untuk pengalaman yang baru, kakak Sabara. Oke. Nah, yang kamu rasakan, saya lihat kamu tidak begitu ragu, tidak berusaha ada rasa takut. Itu maksudnya kemana? Kamu biasa saja, Bapak heran hari ini begitu? Tidak gugup karena ini kan percobaan kedua, jadi punya pengalaman yang cukup lah. Terus untuk perasaan positif itu ada di bagian waktu kita nge-rep, itu berhasil menjawab semua soal wajib. Itu positif. Tapi pas negatifnya waktu SDK 1 Arnoldus itu berhasil menyelesaikan tiga soal sehingga mereka yang unggul, betul. Nah, waktu saat negatif itu ya udahlah pasrah begitu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Wow, luar biasa. Terus tiba-tiba dari SDK 1 Arnoldus ada yang salah, langsung semangat. Semangat itu dengan sendirinya. Terus pas juga itu soal terakhir, jadi kita langsung mulai. Sedikit terkait materi MIPA dan materinya itu dari soal pecahan, persenan, terus desimal, perkalian, terus juga geometri, bagian kubus, sama hitung tambah kurang, bagi ada, tapi tidak ada pangkat. Oh, tidak ada pangkat ya. Jadi kali ini memang soal matematika tidak terlalu sulit begitu. Susah. Oh, susah juga. Sangat susah di posisi mana tuh? Itu ya. Geometri atau mana? Atau pangkat itu? Bukan. Kan pangkat yang susah itu karena soalnya cerita. Bagaimana waktu yang ada cerita ini dianalisa ke poin-poinnya di situ yang dipakai untuk pengurangan atau pembagian dan sebagainya, itu yang memang agak butuh memang harus ada teman yang di depan untuk cakar, lebih main cakar begitu. Ya, saya yang cakar. Nah, Adik, menurut kamu bagaimana nih? Yang kamu lihat dari 3 IPA dan bahasa dan matematika, kan ada yang kamu seperti apa begitu? Sulitnya di mana? Matematika sih. Kali ini ya. Tapi ini pengalaman baik buat kamu. Apa yang kamu mau dapati dari lomba kali ini yang kamu dapat untuk masa akan datang? Maksudnya lebih baik ya. Ini yang harus didorong ke depan lagi. Nah, Adik sendiri? Pasti ini IPA. Konsentrasinya di IPA. Sebab IPA kamu begitu ini memberikan support buat dia untuk menjawab. Tidak terlalu sulit di IPA? Tidak terlalu ya. Nah, harapan ke depan. Semoga waktu kan kelas 6 itu semuanya ujian, jadi tidak ada lagi lomba. Ini momen yang terakhir buat kamu nih, persembahan buat sekolahmu. Wow, luar biasa. Tapi bukan yang terakhir. Gavrela, siapa? Berit, terus Benedik. Oke, luar biasa. Ini bukan yang paling terakhir. Oh, sudah mulai dengan kamu sudah pernah juga berjuang berlomba. Oh ya. SMP juga bisa. Oh, SMP juga nanti bisa. Oke, baik. Untuk pengalaman kamu sang juara kali ini lomba MIPA bahasa tingkat SDMI Kota Kupang 2024, SAKB menjadi juara pertama, dan kemudian Santo Arnoldus dengan Nyongkar Karbeka yang luar biasa ini dengan Nona. Oke, dan luar biasa ini kiranya Bosong berenam nih. Bosong berenam satu waktu kiranya menjadi pemimpin dan harapan daerah kita, lebih-lebih khusus di pahlawan pendidikan. Semoga begitu, dan selamat, sukses. Sampaikan salam kami dari Global to Indomedia yang memantau seluruh kegiatan lomba kali ini. Kiranya kamu semakin baik di sekolahmu dan teruslah jadi berkat, bisa bantu kawan-kawan untuk mendorong lagi muncul generasi-generasi baru setelah kamu tidak lagi di sekolah. Ada adik-adikmu yang muncul dan kamu bangga di layar televisi atau di mana melihat adik-adikmu lebih baik lagi. Salam sukses buat semuanya. Shalom.
Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang.